Shalom. Saya percaya dimanapun kita berada, kasih, penyertaan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan limpah buat setiap kita. Mari pada kesempatan ini kita mau datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan pujian buat Tuhan. Kita mau menaikkan penyembahan buat Tuhan. Untuk itu mari siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh menikmati hari-hari yang baik. Kami boleh menikmati bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kasih setia-Mu senantiasa ada buat kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bawa kerinduan kami saat ini hanya dalam tangan kuat kuasa-Mu. Saat ini kami rindu mengagungkan Engkau. Kami rindu meninggikan nama Tuhan. Dan kami mau serahkan jam-jam ibadah pada kesempatan ini hanya dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami, menyatakan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Ini kerinduan setiap kami Tuhan, untuk menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu nyata buat kami. Ya Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, setiap hati kita kepada Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih
mulia, Bapa kau setia. Kau setia Tuhan, kasih-Mu limpah buat kami, kasih-Mu melimpah buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih Bapa buat kasih sayang-Mu Tuhan. Haleluya. Rasakan kebaikan Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Bawa setiap kami Tuhan lebih lagi, meninggikan Engkau dan bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kesempatan ini kita mau datang lebih lagi kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Amen. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Tiada berkesan
kesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. katakan bersama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya dari selama-lamanya sampai selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia Tuhan yang baik, tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Dan kita siap anak-anaknya untuk berjalan lebih lagi bersama dengan Tuhan. Yang setuju berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Biarlah setiap kita hari-hari ini lebih lagi berjalan mengandalkan Tuhan, melangkah dalam tuntunannya, sehingga setiap kita sampai ke garis akhir bersama dengan Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku.
Biarlah setiap kita berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan bersama dengan amin. Tuhan Yesus. Amin. Mari saat ini kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau buka hati lebih lagi untuk kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu ya Tuhan adalah kekuatan dari setiap umat-Mu Tuhan. Menuntun hidup kami. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Dialah kekuatan kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap hanya padamu, berharap dalam Yesus. ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Ajaib Kau
selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Apa kabar? Kapanpun Bapak Ibu melihat YouTube ini, saya percaya bahwa kita akan diberkati dengan firman Tuhan ini. Nah, saya akan mulai untuk memberitakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, hari-hari ini kita begitu dihadapkan dengan situasi yang begitu luar biasa. Dan saya merasakan bahwa kehidupan saat-saat ini adalah benar-benar kehidupan yang hanya bergantung kepada Tuhan saja. Nah, kehidupan saat ini memang kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita dalam hal apapun, tidak bisa. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, saya ingin memberitakan sedikit tentang hal ini. Banyak sekali wabah-wabah yang terjadi di dunia. Ada kusta, ada wabah Justinian, ada Black Death. Menarik sekali yang nomor 3 ini Bapak Ibu, Black Death ini terjadi pada abad ke-14. Total penduduknya adalah 475 juta dan yang meninggal adalah 375 juta. Jadi tinggal 100 juta penduduk di dunia ini dan membutuhkan waktu 200 tahun untuk menjadi 475 juta. Wow, ini benar-benar mengerikan. Dan pada waktu tahun 1347-1351, saya percaya keadaannya nggak seperti sekarang ini. Kita masih ada YouTube, masih ada WA, masih ada telepon dan yang lainnya, yang media. Kemudian yang nomor 4 ada cacar di situ. Ada menularkan 20 juta jiwa atau setara dengan 90% populasi Amerika pada waktu itu. Yang kelima kolera, yang keenam flu Spanyol H1N1, ini menewaskan 50 juta orang secara global. Kemudian flu Hong Kong, HIV AIDS, SARS, flu babi H1N1 2009-2010, kemudian Ebola di Afrika menewaskan, menginfeksi 28.600 dan 11.325 orang mati. Dan sekarang corona 102.000 orang mati. Nah, hari-hari ini begitu luar biasa. Penyebaran virus begitu luar biasa dan di Indonesia pun sekarang sudah 3.200, yang mati sudah 280. Kemudian virus ini membuat perekonomian menjadi jelek. IHSG pada waktu tanggal 24 Maret 2020 itu ada di titik volume 3.937, yaitu lebih rendah daripada di tahun 2008 di krisis moneter Amerika. Nah, ini menandakan bahwa di Amerika pun pada tanggal 24 Maret ini mereka begitu hancurnya, mereka begitu remuknya keadaan ekonominya. Dan kemudian untuk USD, nilai tukar rupiah, naik dari 13.000 lebih menjadi 16.000 di dalam 1 bulan. Nah, signifikan ini yang menimbulkan beberapa dampak sekali tentang perekonomian di dalam dunia. Kita boleh melihat di Januari ada isu health impact, social impact, Maret economic impact, dan April adalah financial impact. Nah, Bapak Ibu, saya melihat tentang financial impact ini. Hal ini begitu membuat kita menjadi khawatir tentang financial impact ini karena perkembangannya atau situasinya itu begitu menekan sekali untuk kehidupan ekonomi kita. Tetapi satu hal yang kita melihat adalah gambar ini menjelaskan tentang berita buruknya adalah ya mungkin akan ada krisis keuangan di depan. Berita yang lebih buruk adalah krisis kebanyakan terjadi di dalam kepalamu. Dan berita baiknya adalah kamu bisa mengubah krisis ini dengan merubah cara pikir di kepalamu. Nah, Bapak Ibu, kita harus melihat bahwa kamu bisa merubah krisis ini dengan cara berpikir di kepalamu. Pada saat ini saya ingin membagikan gambar yaitu seperti ini. Ulat itu kita taruh adalah sebelum krisis. Jadi ulat itu sebelum krisis. Sekarang ini posisinya kita di kepompong. Nah, kepompong ini membuat kehidupan kita per
persis sebenarnya dengan gambar ini. Kita nggak bisa kemana-mana. Kita hanya bisa work from home. Kita harus social distancing, physical distancing. Dan kemudian kita harus meningkatkan kebersihan tangan kita dan kebersihan hidup kita. Nah, pertanyaannya adalah saat ini ketika kita menjadi kepompong ini, apakah kita menjadi kepompong yang hanya diam saja? Atau menjadi kepompong yang terus melakukan aktivitas di dalam, sehingga kita akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah Bapak Ibu, seringkali keadaan-keadaan yang sulit ini, yang kita alami ini, itu membuat kita itu menjadi malas. Betul Bapak Ibu ya, work from home, malas di rumah, nggak ngapa-ngapain. Tetapi sebenarnya ketika kita work from home, itu adalah kita memperlengkapi kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang adalah begini, ketika dunia menghadapi COVID-19 ini, setelah selesai nanti pertanyaannya adalah apakah hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita menjadi korban daripada COVID-19 ini, atau kita menjadi pemenang di dalam kita menghadapi COVID-19 ini. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa semuanya ini bisa terjadi, menang atau enggak, kalah atau kita menjadi lemah, itu berdasarkan dari mindset kita, pikiran kita. Nah, saya ingin memberitakan firman Tuhan ini, saya ingin membandingkan antara Musa dan Yosua. Kita baca di dalam Bilangan 20 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Kemudian sampailah orang Israel, yaitu segenap umat itu ke padang gurun Sin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades, kemudian matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Bilangan 20 ayat 4, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Ayat 5, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, atau bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud dan kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Nah, Bapak Ibu, saya ingin membandingkan satu hal ini, Musa ini dengan Yosua. Yosua, ketika Yosua disuruh oleh Musa untuk menjadi pengintai, maka ini ayat Yosua. Saya akan membandingkan, kita baca ayatnya dulu, kita akan membandingkan. Bilangan 13 ayat 25 sampai yang ke-31. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri di mana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu-kubu sangat besar dan juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak,
Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah, poin pertama Bapak Ibu yang ingin saya bahas di sini adalah yang pertama, cara pandang menentukan reaksi. Nah, saya akan membandingkan Musa dengan Yosua. Musa adalah orang yang berhati lembut. Dia adalah orang yang lembut dan ketika Tuhan memilih Musa, hanya satu orang saja yang dipilih untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Nah, di sini menarik sekali bahwa Musa ini sudah orang yang murah hati. Kenapa pada waktu bangsa Israel meminta air ini, Musa sempat marah. Nah, tidak lain tidak bukan Bapak Ibu, ketika Musa itu diperhadapkan dengan bangsa Israel yang terus-menerus untuk menekan Musa, kenapa ya? Kenapa? Dan pada waktu itu bertengkar dengan Musa, maka Musa memiliki reaksi yang salah kepada bangsa itu untuk kesekian kalinya bangsa itu memancing kemarahan Musa. Nah, beda dengan Yosua. Yosua ketika menjadi ke-12 pengintai, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, itu adalah Yosua melihat bahwa tidak melihat apa yang di depan mata. Yosua mengerti bahwa ada tantangan untuk bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Banyak sekali tantangan. Dan bahkan ke-10 orang itu mereka berkata bahwa susah loh masuk ke situ. Karena orangnya tinggi-tinggi. Kita tuh seperti belalang saja yang bisa dihabisin setiap waktu. Tetapi cara pandang ini dan cara reaksinya ini menentukan untuk kehidupan kita di selanjutnya. Nah, saya percaya Bapak Ibu, ketika COVID-19 ini terjadi di depan kita, apakah itu bukan menjadi seperti raksasa di depan kita? Kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa bersosialisasi dengan banyak orang, bahkan kita nggak bisa ke gereja, kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa melakukan apapun. Tetapi di sini yang menjadikan satu hal yang baik adalah cara pandang kita ini menentukan reaksi dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita dididik Tuhan untuk kita bisa mempunyai satu standar level kebersihan yang jauh lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Kemana-mana pakai antiseptik, kemana-mana kita mesti hati-hati dan lain-lain. Dulu nggak pernah. Dan kemudian hari-hari ini ketika COVID-19 terjadi, apakah kita hanya berdiam diri? Enggak. Tapi kita mulai punya satu inovatif dalam pikiran kita. Oh, mulai sekolah online. Oh, mulai meeting pakai online. Oh, mulai di gereja ini pakai online. Mulai doa pagi, khotbah pakai online. Jadi kita mau gak mau, kita punya cara pandang yang harus baru supaya reaksi kita kepada persoalan yang terjadi pada saat ini itu adalah reaksi yang positif. Ketika kita memang pada saat ini di dalam kepompong yang tadi saya sampaikan tadi, kita nggak mungkin berdiam diri. Ada satu inovasi, ada satu cara pandang yang baru yang menentukan kehidupan kita supaya kita bisa lebih maju, supaya menjadikan kita cara pandang yang benar sehingga kita bisa memperoleh satu hasil yang baik setelah fase ini berlalu. Musim ini adalah musim di mana kita harus banyak-banyak merenung diri. Kita harus banyak-banyak memperlengkapi diri. Kita harus banyak-banyak berpikir bagaimana cara untuk mengatasi ini berkali-kali lipat. Sehingga reaksi kita menentukan kemenangan di depan yang akan kita peroleh. Dan saya percaya Bapak Ibu, reaksi kita juga terhadap sosial media itu sangat penting. Kita nggak pernah bisa melarang berita yang masuk di dalam WA kita. Kita nggak pernah bisa melarang hal itu. Tapi yang satu hal yang kita bisa lakukan adalah bagaimana reaksi kita untuk menanggapinya dengan bijaksana. Kita harus cepat untuk mendengar. Ada berita apa kita mendengar. Ada berita apa kita mendengar. Tapi kita lambat untuk berkata-kata. Ada satu contoh di sini Bapak Ibu. Donat. Kalau kita berpikir dengan cara pandang yang negatif terus, kita akan berpikir seperti ini. Wah, donat ini padahal enak ya. Tapi karena cara pandang kita dalam menghadapi sesuatu ini, maka kita berkata begini. Namanya orang negatif, kita bisa bilang begini.
kok donat ini kok kayaknya cantik, tapi kok tengahnya bolong ya. Jadi aduh aku sama-sama beli roti, ngapain aku beli roti yang tengahnya bolong. Mendingan aku beli roti yang full, yang bunder begitu kan. Tapi sebenarnya donat ini enak. Tapi karena cara pandang kita yang negatif, hanya gara-gara tengahnya bolong saja, sehingga kita tidak mau mencoba, kita tidak mau beli, kita tidak mau makan. Dan padahal itu enak, maka itu akan merubah mindset kita untuk tidak bisa menikmati hal yang seharusnya bisa kita nikmati karena cara pandang kita yang negatif. Ada satu roti, Bapak Ibu kalau saya bandingkan antara roti yang sebelah kiri dan donat ini, saya percaya bahwa kita pasti akan lebih memilih donatnya karena lebih berwarna-warni, lebih cantik dan lain-lain. Tetapi karena cara pandang yang negatif hanya gara-gara roti kok enggak full ya, kok enggak kayak yang sebelah ya, yang full ya, hanya gara-gara tengahnya bolong, maka kita kehilangan kenikmatan untuk menikmati donat itu. Dan saya percaya Bapak Ibu, saya percaya setiap kita itu harus cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Biarlah Roh Kudus saat ini menjamah kehidupan setiap kita untuk kita bisa punya cara pandang yang positif terhadap Tuhan. Yang kedua, jangan bersungut-sungut. Saya berdoa supaya setiap kita ini diberikan hati yang bersukacita. Jangan bersungut-sungut. Saya percaya Bapak Ibu, ketika bangsa Israel ini masuk di dalam satu perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, yang seharusnya itu hanya 11 hari atau 10 hari, atau bahkan 25 hari menurut geografis, itu ditempuh dalam 40 hari. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah Tuhan itu ingin menunjukkan eksistensinya kepada bangsa Israel. Satu itu. Yang kedua, Tuhan juga ingin menghukum bangsa Israel. Karena bangsa ini tidak tahu berterima kasih, alias bersungut-sungut terus. Kalau kita belajar Bapak Ibu, dari kejadian bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, ada banyak kejadian di situ di mana Allah menunjukkan mukjizatnya dalam kehidupan bangsa Israel. Yang pertama, laut Teberau terbelah menjadi dua. Kasut 40 tahun tidak rusak. Tuhan mencurahkan mana, Tuhan mencurahkan burung puyuh. Dan Tuhan memberikan tiang awan, tiang api kepada bangsa Israel. Tuhan memberi minum bangsa Israel. Tetapi bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bersungut-sungut terus, sehingga kebaikan Tuhan ini tidak terasa dalam kehidupan mereka. Nah saya percaya Bapak Ibu, setiap kita ini, saat-saat ini, jangan bersungut-sungut. Bapak Ibu, saya mau kasih contoh. Hari-hari ini, dunia usaha begitu hancur. Begitu omset begitu turun. Omset turun 60-80% itu rata-ratanya. Bapak Ibu, doakanlah pimpinan perusahaanmu. Kalau sekarang, posisi sekarang ini Bapak Ibu, engkau ada yang di PHK. Engkau ada yang di PHK. Doa saya, engkau jangan bersungut-sungut. Memang saya gampang ngomong itu Bapak Ibu. Tapi saya ingin mengajari Bapak Ibu untuk kita punya hati yang bersukacita. Saya kasih contoh begini. Selama Bapak Ibu bekerja selama ini, bukankah Bapak Ibu mendapatkan hal yang baik dari perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja? Amin? Betul? Nah sekarang ini perusahaan tentunya sudah menghitung kalkulasi tentang operasional, cost dan yang lain-lain. Nah ada ilmu manajemen untuk hal itu. Yang pertama untuk menaikkan omset adalah kita punya marketing yang bagus. Punya promosi yang bagus. Kemudian kita punya jaringan distribusi yang bagus. Kemudian akhirnya kita juga harus mengefisienkan operasional cost. Yang terakhir, kita harus mem-PHK orang. Nah, opsi PHK ini adalah opsi yang terakhir. Dan saya percaya hari-hari ini tidak ada perusahaan yang tanda kutip nasar mengeluarkan karyawannya untuk dia di PHK. Tidak ada, pasti tidak ada. Karena mereka terpaksa. Nah saran saya Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu semua yang mungkin ter-PHK, jangan bersungut-sungut. Dan bahkan jangan menjadi provokator untuk engkau menyerang atasanmu, menyerang perusahaanmu, jangan. Hal pertama yang saya ingin Bapak Ibu lakukan adalah doakanlah mereka dan kasihilah mereka.
Sekalipun engkau saat ini sudah di PHK, sekalipun saat ini engkau tidak punya pemasukan, datanglah kepada mereka, bagilah kasih kepada mereka. Mungkin engkau bisa membelikan mereka masker atau hand sanitizer, tetapi satu tindakan kasihmu ini bisa merubah keputusan untuk kemudian hari. Satu tindakan kasih yang kecil bisa merubah keputusan dari yang seharusnya mereka tidak memakai engkau, atau mungkin nantinya mereka mencari orang lagi. Yang pertama diingat adalah kita yang memberikan kasih kepada atasan kita. Amin. Yang kedua, yang saya mau bagikan tips adalah begini. Kalau memang engkau sudah melakukan poin pertama ini, yang poin kedua, engkau harus berpikir bahwa ini adalah saatnya di mana kita atau Bapak Ibu yang ter-PHK punya satu inisiatif, pikiran pandang yang positif, kemudian tindakan yang positif untuk mencari solusi. Oh, saat ini mungkin Tuhan memberikan aku untuk aku mulai menjual makanan. Atau mungkin aku mulai menjual hand sanitizer. Atau mungkin aku mau menjual hal apapun yang bisa tak pakai untuk menyambung hidup. Sehingga aku masih bisa. Engkau tidak usah bersungut-sungut, justru letakkan semua, tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Berdoa mencari hikmat kepada Tuhan dan minta petunjuk Tuhan untuk apa yang harus engkau lakukan. Itu jauh lebih baik daripada engkau bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan kenapa di PHK, Tuhan kenapa begini. Enggak, lupakan itu. Mulai dengan satu tindakan, cara pandang yang positif, reaksi yang positif, jangan bersungut-sungut, bersukacita, bersyukur, dan mulai minta Tuhan, hikmat Tuhan, untuk kita bisa melakukan sesuatu yang baik, lebih dari sebelumnya. Ketika engkau mulai sesuatu, dan engkau diberkati oleh Tuhan, ingat Bapak Ibu, Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Tuhan akan membuat perbedaan. Orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tuhan akan membuat perbedaan. Orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dan percayalah, apa yang saya sampaikan ini, engkau harus menerimanya di dalam hatimu. Menjadi satu pemikiran yang positif, hati yang positif. Sehingga ketika hatimu positif, hatimu benar-benar berserah kepada Tuhan, maka setiap perkataan, setiap pikiran itu sungguh-sungguh menghasilkan sesuatu yang positif. Dan saya percaya Bapak Ibu, saya percaya ketika nanti engkau diberkati oleh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan satu hal saya ingin berpesan juga kepada Bapak Ibu, ketika masa COVID ini selesai dan engkau diberikan hikmat untuk memulai sesuatu yang baru, dan ketika perusahaanmu memanggil engkau lagi, ingat, jangan langsung bawa tolak. Udah Pak, saya sudah diberkati oleh Tuhan. Enggak perlu Pak, terima kasih. Jangan begitu dulu. Ingat bahwa apa yang Tuhan lakukan buat engkau, hikmat Tuhan pada hari ini, itu adalah untuk membantu engkau di masa-masa ini. Dan ketika engkau punya satu kerjaan, setelah COVID nanti selesai, dari COVID selesai, itu dari mulai ke titik nol, dari situ engkau harus melihat 6 bulan ke depan lagi. Apakah penghasilanmu dari titik nol setelah COVID-19 ini selesai sampai 6 bulan ini, pendapatanmu sudah melebihi daripada hasil pekerjaan yang kemarin ini? Paham maksud saya Bapak Ibu? Kalau memang sudah melebihinya, berarti memang itu adalah satu tindakan yang memang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tetapi kalau belum, ya sudah kembali lagi ke dalam pekerjaan yang pertama. Oke, kemudian untuk pengusaha-pengusaha saya berdoa, Bapak Ibu tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Nah, untuk setiap pengusaha yang ada, engkau jangan memikirkan pekerjaan lain. Engkau jangan memulai pekerjaan lain, jangan. Justru pada saat-saat ini, apa yang belum dikerjakan pada masa lalu, engkau kerjakan dengan baik. Ada PR-PR di masa lalu, engkau benahi dengan baik. Mungkin engkau harus mulai masuk ke dalam bisnis digital. Mungkin engkau harus mulai masuk di dalam bisnis online. Go! Mulai kerjakan itu. Engkau bisa mengerjakan di dalam rumah. Engkau bisa mengerjakan di dalam perusahaanmu. Engkau bisa meeting bersama dengan jajaranmu. Dan engkau bagaimana caranya untuk bisa tetap kreatif di dalam pekerjaan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, badai
pasti berlalu. Kalau saat ini engkau bekerja 3 kali lebih hebat, lebih besar daripada masa-masa sebelum COVID-19. Dan itu menjadi habit kita, itu menjadi kesukaan kita untuk bekerja 3 kali lebih lipat. Bayangkan apa yang terjadi ketika nanti COVID-19 sudah selesai. Engkau punya satu mental bekerja 3 kali lebih hebat daripada yang sebelumnya. Dan saya percaya 3 kali bekerja lebih hebat, berkatmu dicurahkan 3 kali lebih hebat daripada yang sebelumnya. Hal ini sekali lagi Bapak Ibu, kita di dalam kepompong. Seberapa besar engkau mengisi kehidupanmu, seberapa besar engkau punya inisiatif positif dalam pikiranmu, itu yang menentukan masa depanmu. Yang ketiga, kuatkan dan teguhkan hatimu. Untuk Yosua dipilih menggantikan Musa, karena Musa tidak menggantikan Tuhan, memukul batu 2 kali, padahal dia hanya bilang keluar air saja, maka batu itu akan keluar. Maka di situ Musa dihukum oleh Tuhan tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Hanya 2 orang yang boleh masuk, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan saya percaya ketika Yosua dipilih oleh Allah sendiri untuk menggantikan Musa, maka Yosua diperlengkapin dengan perlengkapan yang daripada Tuhan. Yosua adalah abdi Tuhan dari suku Efraim. Kalau Kaleb itu dari suku Yehuda. Yosua setiap harinya bersama dengan Musa, maka sadar atau tidak sadar, pengaruh Musa ini akan turun kepada Yosua. Sadar atau tidak sadar, apa yang di sekitarmu ini akan mempengaruhi kehidupanmu. Nah, kalau pada saat masa-masa ini Bapak Ibu, kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang punya hati yang kecil, atau mungkin engkau bergaul dengan orang-orang yang punya dengan pikiran negatif, maka kehidupanmu sadar atau tidak sadar akan dipengaruhi dengan kenegatifan itu. Tetapi kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang punya positive thinking, bergaul dengan orang-orang yang terus mencari Tuhan, maka secara tidak langsung itu akan tertransfer dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, saya percaya masa-masa ini carilah teman-temanmu yang bisa mengkuatkan dan meneguhkan hatimu. Yosua diberikan perintah Tuhan, bertindaklah hati-hati, perkatakanlah Taurat Tuhan, dan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terus mencari Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Untuk yang poin ketiga ini, setiap kita harus mengkuatkan dan meneguhkan hati kita. Meneguhkan hati kita di dalam Tuhan. Kita harus mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Terus melihat YouTube seperti ini dan juga melihat firman Tuhan di renungan doa pagi, sehingga itu bisa menguatkan hati kita dan meneguhkan hati kita. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa melakukan ide-ide yang kreatif. Tanpa hikmat Tuhan kita akan selesai. Nah, oleh itu sebab itu Bapak Ibu, saya percaya ketika Yosua dipilih oleh Tuhan, ketika Yosua dipilih untuk menggantikan Musa masuk ke dalam tanah perjanjian, disitulah posisi gereja Tuhan saat ini. Gereja Tuhan diminta untuk menguatkan dan meneguhkan hati setiap jemaat. Di mana ketika jemaat membutuhkan sesuatu, di situ gereja berperan di depan. Jemaat membutuhkan siraman rohani, gereja ada untuk memberikan. Dan saat ini siapapun Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini, dukunglah gerejamu, dukunglah gembalamu, aktiflah di dalam engkau mencari Tuhan. Disinilah masa-masanya kita sungguh-sungguh menopang gereja kita. Kalau gereja dengan kondisi yang kita bisa beribadah, maka kalau kita nggak menopang gereja, itu nggak akan terasa. Tapi ketika gereja di dalam masa-masa seperti ini, satu orang menopang gereja dengan hal apapun, itu menguatkan untuk semua anggota gereja dan pelayan Tuhan. Dan saya percaya untuk menjadi kuat dan meneguhkan hati, kita juga harus menguatkan orang. Kita juga harus meneguhkan hati orang supaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika kita tinggal tenang
dan percaya terletak kekuatan kita. Saya undang pemain musik, worship leader, singer untuk maju ke depan. Ada satu hal ini yang akan saya sampaikan. A pessimist sees the difficulty in every opportunity. An optimist sees the opportunity in every difficulty. Artinya adalah orang yang pesimis itu melihat kesulitan di setiap kesempatan. Tapi orang yang optimis melihat kesempatan di dalam setiap kesulitan. Saat-saat ini adalah kesulitan, di mana-mana kesulitan. Tetapi orang yang optimis, orang yang punya cara pandang yang baik, orang yang tidak bersungut-sungut, dan orang yang punya kekuatan dalam hatinya, itu adalah orang yang tetap tinggal tenang di dalam Yesus. Saya percaya, saya berdoa, kalau kita tinggal tenang di dalam Tuhan, kita akan punya satu pikiran yang positif. Kalau kita tinggal tenang di dalam Tuhan, kita tidak akan bersungut-sungut. Kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, tenang di dalam Tuhan, maka kita punya kekuatan dalam hati kita untuk menghadapi segala perkara di depan kita. Jangan melihat hal-hal yang buruk ini seperti Musa. Musa tinggal sebentar lagi perang melawan orang Amalek, perang melawan orang-orang Kanaan, dan setelah itu masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi sisa terakhir ini tidak bisa diselesaikan oleh Musa karena reaksi Musa marah ketika dia ditekan oleh bangsa Israel. Tetapi lihatlah seperti reaksi Yosua. Ketika ada 10 orang pun yang menekan Yosua dan Kaleb, dan bahkan seluruh jemaat Israel itu menekan Yosua dan Kaleb, tapi dia punya kekuatan hati, punya optimis di dalam pikirannya bahwa Allah akan memberikan kemenangan dalam kehidupan bangsa Israel. Kita pasti bisa mengalahkan orang-orang di sana, orang-orang raksasa, orang-orang yang seharusnya melalui mata kita, kita berpikirnya bahwa kita tidak bisa mencapainya. Tetapi kalau kita tetap tinggal tenang, kalau kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka segala perkara negatif yang di depan mata akan tersingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati setiap kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan. Untuk kami tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Untuk tetap tinggal tenang Tuhan, kami harus punya pikiran yang positif, cara pandang yang positif, reaksi yang positif. Untuk tetap tinggal tenang di dalam Tuhan, kami tidak boleh bersungut-sungut. Kami harus bersuka cita, kami harus bersyukur untuk apapun yang terjadi. Sekalipun Tuhan mungkin kami di PHK, sekalipun Tuhan mungkin saat ini pekerjaan kami tutup karena COVID-19 ini. Tapi di situ terletak kesempatan, di situ terletak satu kekuatan yang daripada Tuhan, penyertaan Tuhan ada pada kami. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kami. Engkau selalu menyertai, memimpin kami, membuat langkah kami, hidup kami menjadi langkah kemenangan. Di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan, kami hanya mengandalkan Tuhan saja dan bukan yang lain. Di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan, kami hanya berpegang kepada Tuhan saja dan bukan yang lain. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Supaya Tuhan di tengah-tengah krisis ini, di tengah-tengah masalah ini, kami tidak berpindah hati. Kami tidak mengandalkan kekuatan yang lain. Kami hanya mengandalkan kekuatan-Mu saja Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, Tuhan melakukan menjadi bagian Tuhan, maka kehidupan kami diberkati, dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan ada di tengah kami yang kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa untuk ke depannya. Satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami.
tetap tinggal tenang di dalam Tuhan, itulah letak kekuatan setiap kami. Tuhan, daya kami Tuhan hanya sebatas manusia. Melalui doa kami, melalui firman ini, Tuhan menjamah kehidupan kami. Apa yang di depan kami tertutup, Tuhan bukakan. Apa yang di depan kami yang seakan-akan tidak ada pintu kesempatan, Tuhan berikan pintu kesempatan. Apa yang di depan kami Tuhan seolah-olah kami tidak tahu berbuat apa dan nanti ke depan bahkan kami tidak tahu akan makan apa. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang cukupi dan Tuhan yang sediakan bagi setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa saat ini Tuhan. Mungkin ada saudara kami yang saat ini kena COVID-19. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tingkatkan imun mereka yang sakit Tuhan. Berikan kesembuhan. Engkau adalah Jehovah Rafa. Engkau yang menyembuhkan bagi setiap kami. Tuhan, kami tahu mungkin saat ini belum ada vaksin yang ada. Tapi kami tahu Tuhan oleh bilur Yesus Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah yang sanggup menciptakan segala sesuatunya. Allah yang sanggup untuk melepaskan kami dari mulut-mulut singa. Dan Allah yang sanggup untuk meredakan badai dalam kehidupan kami. Dan bahkan Allah yang sanggup untuk menyembuhkan kami dari sakit apapun. Karena kami punya iman yang berat kepada Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersuka cita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Mari saja kita akan mengakhiri ibadah. Pada kesempatan ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Untuk kami tetap tinggal dan kuat di dalam Engkau Tuhan. Melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Bapa, terima kasih kami satukan hati kami. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Budi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau terus tambah-tambahkan pengurapan-Mu ya Bapa. Tuhan terus pakai hamba-Mu untuk menyampaikan akan isi hati-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap umat-Mu. Memberkati keluarganya, memberkati usaha dan pekerjaannya. Terima kasih Bapa di surga, kami juga satukan hati kami. Kami bawa gembala sidang yang kami kasih Bapak Hugo Effendi Tuhan. Tuhan, kiranya tangan kasih-Mu tetap menyertai dan selalu menyertai hamba-Mu. Tuhan, tambah-tambahkan hati Bapa atas hamba-Mu.
roh hikmat, pengertian, pewahyuan, Tuhan tambahkan untuk hamba-Mu mengembalakan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami serahkan keluarga besarnya, kami serahkan usaha dan pekerjaannya, dan biarlah tangan kasih Tuhan senantiasa menyertai akan hamba-Mu. Kami juga serahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang pada kesempatan ini sudah melayani Engkau. Kami percaya Tuhan, jerih lelah setiap hamba-hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia. Kami juga membawa setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Kami mau serahkan setiap mereka Tuhan. Tuhan Kau indahkan setiap seru doa mereka. Tuhan yang terus memeliharakan kehidupan mereka. Dengan sukacita Tuhan, dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kiranya tangan kasih-Mu menyertai bangsa ini Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, bangsa ini sedang menghadapi pandemik yang terjadi Tuhan. Tapi biarlah setiap pemimpin-pemimpin, setiap aparatur yang ada di negara ini Tuhan, boleh semakin hari, boleh semakin bersatu hati untuk berjuang bersama-sama melawan setiap pandemik yang ada Tuhan. Tuhan terima kasih, dan biarlah Tuhan saat ini kami mau mengangkat tangan kami untuk kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Umat Allah yang sangat spesial dan berharga di mata Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Jadilah engkau kuat di dalam Tuhan. Ketika kau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan memperkatakannya siang dan malam, Amin. maka apapun yang kau lakukan pasti berhasil. Amin. Para kekasih Tuhan, umat Allah yang luar biasa dan dahsyat, jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang tercurah dari Allah Bapa kita di surga, lewat cinta kasih yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya manis yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu